Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Mufid Hakim dengan NIM 2452111143. Kelas 1D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Massaid Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Green Economy pada Makosid Syariah. Ekonomi hijau dan Makosid Syariah memiliki tujuan yang sama untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia dan lingkungan dengan mengadopsi praktik berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan. Inisiatif ekonomi hijau dapat berkontribusi pada realisasi tujuan inti hukum Islam. Para cendekiawan Muslim telah menggagas konsep green economy yang dapat dilihat dalam Makosid Syariah. Substansi dari Makosid Syariah itu sendiri memfokuskan pada masalah kemaslahatan, kesejahteraan manusia, dan kesejahteraan sosial serta risiko lingkungan. Yusuf Qaradawi menjelaskan dalam buku Ri'ayah Al-Bi'ah Pri Syariah Al-Islam bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga 5 unsur dalam Islam, yaitu Makosid Syariah. Sebab kelima tujuan tersebut dapat menjelaskan jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan Makosid Syariah. Selanjutnya, green economy memiliki cerminan daripada Makosid Syariah itu sendiri. Secara substansi, terdapat kesamaan di antara keduanya. Makosid Syariah fokus pada kemaslahatan, mengacu kepada pemeliharaan terhadap ad-daruriyat. 5 hal tentang hal Makosid Syariah dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, Hifdzuddin, yang merupakan bentuk penjagaan agama. Yang kedua, Hifdzun Nas, memiliki arti penjagaan atas jiwa yang fokus menjaga perihal halal dan haram sesuai syariah agama Islam. Yang ketiga, Hifdzul Akal, berarti menjaga terhadap akal manusia. Yang keempat, Hifdzun Nas, yaitu menjaga keturunan. Maksud dari Hifdzun Nas yaitu dengan memberikan perhatian akan keberlanjutan hidup manusia dan alam. Yang terakhir yaitu Hifdzul Mal, yang berarti menjaga harta, yang dimana kita harus memelihara harta dengan cara memanfaatkan harta ke jalan yang benar. Selanjutnya, pengertian green economy. Green economy adalah sebuah sistem ekonomi yang esensi utamanya ialah meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial bersama mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Artinya, pemerintah dan masyarakat saling membantu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat namun tetap ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Green economy dapat diartikan sebagai model ekonomi baru yang bertolak belakang dengan model ekonomi sekarang, yang biasa kita sebut black economical model, yang dimana ekonomi sekarang cenderung kurangnya menjaga kelestarian alam, sedangkan green economy cenderung akan menjaga kelestarian alam tersebut. Menurut ahli UNEP, pada tahun 2011 mengemukakan ekonomi hijau adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, juga mengurangi seminimal mungkin risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya. Serta menurut ahli International Labour Organization pada tahun 2019 mengumumkan ekonomi hijau merupakan jenis ekonomi yang mengutamakan sustainable development sekaligus mengintegrasikan environment, social, and economy. Dapat disimpulkan bahwa green economy adalah suatu gagasan ekonomi atau model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial masyarakat di mana mengurangi risiko kerusakan lingkungan, atau diartikan secara sederhana model ekonomi yang mengedepankan low carbon, efisiensi sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Selanjutnya, Bank Syariah.
Bank syariah memiliki peran dalam green economy seperti melaksanakan kebijakan green banking. Hal ini diterapkan melalui pembiayaan bagi usaha energi baru dan terbarukan, efisiensi energi industri, dan pertanian terpadu ramah lingkungan. Dalam kebijakan ini juga dilakukan screening pembiayaan dan investasi penetapan. Selain itu, lembaga keuangan syariah non-bank turut berpartisipasi dalam green economy, salah satunya Badan Wakaf Indonesia melalui program hutan wakaf yang didukung dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, dapat menjadi bagian yang mendukung pelestarian lingkungan dan kepedulian terhadap fenomena climate change. Dari aspek ekologi, menjelaskan hukum wakaf memiliki peran sebagai salah satu bagian dari ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi, melestarikan keberagaman hayati, melestarikan air, dan membantu pencegahan bencana alam. Hal ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selanjutnya, maqasid syariah. Maqasid syariah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus, di mana pengertian umum bersifat mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang tergantung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqasid syariah, yang dimana maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Disimpulkan bahwasannya maqasid syariah adalah mewujudkan kebermanfaatan kepada sesama manusia dan alam sesuai yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis, serta tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, di mana dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang dimana berartikan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dan ada juga ayat yang mengandung tentang maqasid syariah dalam ekonomi syariah, di mana tertera dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang dimana diartikan, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Al-Quran Al-Baqarah ayat 168, di mana dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya kita harus memakan apa yang dihalalkan dan tidak memakan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana maksud dari kata memakan dalam ayat tersebut bukan hanya memakan makanan seperti yang kita ketahui dalam kehidupan. Ada beberapa maksud dalam kata tersebut, seperti merusak keseimbangan alam atau mengambil apa yang bukan kita miliki. Maka dari itu, penerapan green economy pada maqasid syariah sangat penting untuk kita, khususnya pada era sekarang, yang dimana kemelaratan dan pengangguran terjadi di mana-mana, serta kurangnya menjaga kelestarian alam. Karena itu, hidup di dunia bersama dengan alam
Karena itu, kita hidup di dunia bersama dengan alam yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjaganya dan melestarikannya. Sekian analisis yang bisa saya terapkan dan bisa saya berikan apa yang ada dalam pemikiran saya tentang penerapan green economy pada makosid syariah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.